Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama, di episode ke-91. Di episode sebelumnya, cerita dongeng mengisahkan ketika Raga Sukma diserang oleh sosok hitam. Sebagaimana kita tahu, itu adalah Ki Picung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Di saat pertarungan itu, lemparan batu mengenai Raga Sukma yang tidak tahu arahnya. Tentu saja itu dari kawanan pasukan Ki Picung. Dalam keadaan Raga Sukma yang tidak fokus menghadapi Ki Picung, maka Ki Picung langsung mengirimkan satu pukulan tepat di tengkuk dan di titik bagian yang sangat vital, sehingga ketika Raga Sukma dipukul oleh Ki Picung, maka hilanglah kesadarannya. Dalam hati Ki Picung berkata, memang hebat anak ini, tapi pengalamannya kurang. Seharusnya dia bisa membagi antara gangguan dari lemparan-lemparan batu dan tetap mewaspadai serangan dariku. Dasar anak ini memang belum banyak pengalamannya. Di saat Ki Picung berpikir seperti itu, di saat Raga Sukma terkulai akibat pukulan Ki Picung, satu serangan lain, sekilat benda tajam logam mengarah dengan kecepatan yang tinggi kepada Raga Sukma, dan sebuah belati tepat bersarang di dada Raga Sukma. Kejadian itu pun langsung saja disaksikan oleh Ki Picung. Raga Sukma yang terlentang terjatuh karena akibat pukulan Ki Picung yang tidak sadarkan diri. Ditambah lagi satu hantaman, satu serangan belati yang menancap tepat di dadanya, mengeluarkan getih yang kental dan merah mengucur membasahi baju dan tubuhnya. Dari semak-semak kemudian keluarlah dua orang anggota pasukan Ki Picung. Kemudian Ki Picung berkata, aku katakan tidak sampai menggunakan benda tajam. Siapa yang menggunakan benda tajam? Dan kamu tahu, kamu lihat sendiri, ini sampai mengenai pada area yang sangat vital. Aku rasa ini sudah nyampe kepada jantungnya. Kedua orang pasukan Ki Picung saling berpandangan, meminta pendapat dari rekannya yang satu dengan yang lainnya. Maaf Ki Picung, saya tidak mengeluarkan belati. Coba diperiksa saja, ini bukan belati saya. Saya juga tidak mengeluarkan belati. Saya hanya tadi mengganggu konsentrasinya saja dengan melempar dia dengan batu. Tidak sampai mengeluarkan belati juga. Lalu ini belati siapa? Tetap waspada. Aku khawatir ada pihak musuh atau pihak lain yang sedang mata-matai atau mengintip kita. Tetap waspada. Aku akan memeriksa anak muda ini. Semoga saja tidak terjadi sampai kata Ki Picung sambil dia tetap mengedarkan pandangannya ke sekitaran tempat tersebut. Tidak terlihat ada ciri-ciri serangan ataupun orang yang lari atau ciri-ciri yang lainnya yang bisa diperhatikan oleh Ki Picung. Tetap berjaga, aku akan memeriksa dulu anak ini. Kemudian Ki Picung mendekati
tubuh Raga Sukma yang sudah terlentang terkulai lemas tiada berdaya. Diperiksanya leher, tangan, dada, dan seluruh tubuhnya yang mungkin bisa menandakan bahwa Raga Sukma masih hidup. Dalam ketika itu, Ki Picung kemudian menghela nafasnya begitu panjang. Aduh, rupanya ini benar-benar serangan yang sangat telak, tepat di jantungnya. Belati ini hampir-hampir saja bisa tembus seluruh belatinya. Bahkan untuk mencabutnya pun akan sulit, kecuali memang dengan tenaga yang kuat. Lalu bagaimana ini, Ki Picung? Apa yang harus kita lakukan? Salah satu anggota Ki Picung bertanya sambil dia tetap waspada dan mengawasi lingkungan sekitar. Takut-takut ada orang yang mengetahui atau pihak musuh yang sengaja untuk mematai-matai mereka dan menyerang mereka di saat lengah. Belati ini memiliki ciri, kawan. Sepertinya bukan dari kelompokan kita. Ini belati yang berbeda. Biarkan saja ini tetap menancap pada anak muda ini. Toh kita tidak berniat untuk mempateni dia. Lalu sekarang mari kita pergi. Masih ada saksi yang menyaksikan ini, yaitu pelaku, kalau memang ini bukan dari anggota kita. Namun mau tidak mau, Raden Tirta harus segera mengetahui kejadian ini. Ya sudah, kalian berdua cepat pergi ke markas. Bila perlu langsung menyusul Raden Tirta ke tempatnya. Aku akan memberitahu kawan-kawan yang lainnya dan langsung bergerak untuk melanjutkan rencana kita menemui Raden Tirta. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui kejadian ini. Setelah mendapatkan komando dari Ki Picung, dua orang itu pun langsung melesat pergi sekilat begitu saja, berlari meninggalkan Ki Picung dan juga Raga Sukma. Dalam pada itu, kemudian Ki Picung meninggalkan juga tubuh Raga Sukma yang terkulai dan sepertinya memang sudah tidak bernyawa lagi. Tubuh telah ditinggalkan nyawanya. Tubuh telah ditinggalkan raga ataupun raga ditinggalkan sukmanya. Terlihat di kampung Bojong Salak, Mang Kucai dan juga Mang Balaga sedang menghadapi dua orang yang lainnya dengan juga menggunakan jubah hitam dan juga topeng. Terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara dua pasang petarung, satu lawan satu. Namun belum lama mereka bertarung, sekilat ada serangan terhadap Mang Balaga dan juga Mang Kucai yang keduanya rubuh. Seketika itu dua orang yang tadi mereka hadapi pun ikut meninggalkan mereka berdua dalam keadaan yang rubuh. Mereka berdua kemudian langsung bangkit kembali. Namun ketika melihat di sekitaran tempat mereka bertarung, kedua lawannya sudah tidak terlihat di hadapan mereka. Waduh, Kang Balaga, kemana ini mereka? Aduh, kurang asam ini. Masa kita belum bertarung, mereka sudah pergi? Ya, kemana? Ya, sadayana. Masa kagak katangara kayak masa sekarang? Ya sudah kalau begitu mah. Tapi di mana ini Raga Sukma? Ayo kita cari. Tadi ke arah ke sebelah utara. Ayo kita kejar dia. Saya khawatir dengan Raga Sukma kalau begini. Ya, mangga, sama-sama. Setelah keduanya setuju, kemudian Mang Kucai dan juga Mang Balaga langsung pergi menuju arah ketika mereka melihat sekilat saja Raga Sukma sedang
dibawa oleh salah satu sosok hitam. Memang walaupun keduanya bukanlah jago atau kesatria yang terlatih dan memang diperuntukkan untuk bertarung, namun keduanya tetap memiliki kemampuan berlari yang cukup cepat. Sekitar 5 menit saja kira-kira mereka sudah sampai ke tempat pertarungan Raga Sukma dan sosok hitam sebelumnya. Di saat itulah Mang Kucai dan Mang Balaga melihat satu sosok yang tergeletak di tanah, dan ketika melihat warna merah di sekitar tubuh tersebut, seketika itu rasa lemas, rasa sedih, rasa kacau, rasa balau mereka berdua rasakan. Sejenak mereka berdua tertegun tanpa jelas apa yang harus mereka lakukan. Mang Balaga, apa yang terjadi dengan Raga Sukma? Ayo kita tolong dia, Mang Balaga, ayo kita dekati dia, Mang Balaga. Setelah tersadar dari kenyataan kejadian tersebut, akhirnya Mang Kucai pun sadar bahwa harus ada yang mereka lakukan untuk menolong Raga Sukma. Mereka berdua kemudian memeriksa keadaan Raga Sukma, terutama diperiksa apakah Raga Sukma memang masih hidup atau tidak. Namun ketika menyaksikan kenyataan tersebut, Mang Kucai dan Mang Balaga makin terpuruklah, makin tertunduklah, sedih dan bingung. Dalam pada itu, seekor kera turun dari sebuah pohon dan mendekati tubuh Raga Sukma. Kera itu tentu saja adalah si lutung, hewan peliharaan Raga Sukma. Mang Kucai dan Balaga membiarkan kera tersebut mendekati dan menyentuh tubuh Raga Sukma, karena memang keduanya pun telah mengetahui bahwa Raga Sukma memiliki hewan peliharaan kera yang sangat setia dan sangat disayangi oleh Raga Sukma. Mang Kucai, mau tidak mau kita harus merawat tubuh Raga Sukma ini. Ayo kita angkat, kita coba pindahkan ke tempat yang lebih teduh, jangan sampai di tempat seperti ini. Namun sebelum kita pindahkan ke kampung atau ke balai desa, aku harus segera menghubungi dulu Mang Sanca supaya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian keduanya berusaha mengangkatkan tubuh Raga Sukma. Namun ketika diangkat, tubuh itu terasa begitu berat, tidak bisa mereka angkat ataupun digerakkan. Mereka sangat sulit sekali untuk mengangkat tubuh Raga Sukma. Kang Balaga, kenapa tubuh ini sangat berat sekali? Apa yang sebenarnya terjadi ini, Kang Balaga? Mang Balaga hanya memandang sambil mengiyakan, menganggukkan kepalanya, tanda bahwa dia pun merasa kesulitan berat mengangkatkan tubuh Raga Sukma. Kalau begini, aduh jadi bingung saya. Apa yang harus saya lakukan ini? Ya sudah begini, Kang Balaga, Lutung, kalian berdua tunggu di sini tubuh Raga Sukma. Jangan saya takut khawatir kalau ada hewan buas atau siapa saja yang mengganggu tubuh ini. Saya akan mencari dulu Kang Sanca. Mungkin saya lihat tadi dia pergi ke sebelah barat larinya untuk, ya sekilas terlihat dia pergi ke sebelah barat. Saya juga gak tahu dia lagi apa ke sana. Ya sudah, saya akan cari dulu Mang Sanca. Bagaimana, semuanya paham? Terlihat Mang Balaga menganggukkan kepalanya tanpa mendengar lagi perkataan dari Mang Balaga dan berkata lagi. Kemudian Mang Kucai segera melesat pergi berlari menuju ke arah barat, ke arah di mana Mang Sanca tadi berlari mengejar seseorang. Tidak lama kemudian
karena memang Mansanca pun kehilangan jejak mengejar orang yang dia kejar. Kemudian berpapasanlah dengan Mang Kucai. Singkat cerita, Mang Kucai segera menjelaskan apa yang terjadi dengan Raga Sukma. Kemudian dengan sangat tergesa-gesa, begitu cepatnya Mang Sanca pun pergi mengikuti ke arah Mang Kucai menuju tempat Raga Sukma tergeletak. Seketika ketika Mang Sanca melihat tubuh Raga Sukma yang terkulai kaku, seakan dunia terasa runtuh, langit yang cerah terasa mendung. Mang Sanca pun tertunduk dengan kesedihan yang teramat sangat. Setelah beberapa saat dan meluahkan semua kesedihannya, kemudian Mang Sanca berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Ada-ada saja. Aduh, Raga, kenapa saya harus meninggalkan kamu? Kenapa saya harus mengejar orang yang gak jelas? Ada-ada saja. Aduh, ayo Mang Kucai, kita segera pindahkan tubuh ini. Kita harus melihat, kita harus merawatnya dengan selayaknya. Iya, ini pisaunya juga. Oh, apakah kamu bisa mencabutnya, Mang Sanca? Maaf. Aduh, Mang Kucai. Tadi saya mau mencabutnya, tapi saya pikir Mang Sanca harus mengetahui dan melihat dulu. Dan kalau mau dipindahkan, tadi saya dengan Kang Balaga merasa kesulitan, merasa berat. Oh ya udah, kalau begitu ayo kita pindahkan dulu ke sebelah sana. Tidak, jangan di tempat yang seperti ini. Ini jadi sulit, ini garikuk seperti ini. Ayo. Kemudian Mang Kucai, Mang Balaga, dan Sanca pun mencoba mengangkat tubuh Raga Sukma. Namun ketiga orang tersebut pun tidak mampu untuk mengangkat tubuh Raga Sukma. Padahal kalau dilihat dari kasat mata atau penglihatan biasa, tubuh itu hanyalah tubuh anak muda yang baru beranjak dewasa. Berat badannya pun tidak akan sulit bagi seorang saja untuk mengangkatnya. Ini diangkat oleh 3 orang, namun masih merasa kesulitan. Apa yang sebenarnya terjadi? Oh, berat sekali. Apa Mang Balaga merasa berat? Terlihat Mang Balaga kemudian menganggukkan kepalanya. Mang Kucai, bagaimana ini? Iya, tadi juga saya sudah mencoba mengangkatnya dengan Mang Balaga, tapi berat ini. Gak tahu kenapa. Apa mungkin ada ini ya dosanya banyak jadi gak bisa keangkat. Jangan berkata seperti itu. Anak muda seperti ini mah apa dosanya? Saya rasa dia dewasa juga belum. Kalau dipikir-pikir untuk dosa ya lebih banyak orang dewasa seperti kita dosa mah. Tapi kayaknya ini ada sesuatu yang lain. Coba saya cabut dulu atau pisaunya. Kasihan kalau terus menancap seperti ini. Kemudian dengan perlahan namun kuat, Mang Sanca mencabut pisau tersebut. Pisau yang hanya bermatakan pisau saja atau logamnya saja, tanpa memiliki pegangan atau perah. Langsung dicabut. Agak kesulitan karena memang tertanam begitu dalam. Namun setelah diusahakan dan dibantu pula oleh Mang Kucai, akhirnya pisau tersebut pun bisa tercabut dari tubuh Raga Sukma. Raga Sukma yang memang sudah tidak bergerak lagi, dan menurut mereka bertiga sudah dipastikan dia memang sudah tidak bernyawa lagi. Daripada itu, si Lutung mendekati Mang Sanca dan kemudian dia bergelantungan di tubuh ataupun di kakinya Mang Sanca. Lutung, tuan kamu ini sepertinya sudah pindah alam. Tubuhnya sudah ditinggalkan nyawanya, raganya sudah ditinggalkan sukmanya.
Hmm, bukannya aku harus meminta kamu bersabar. Hanya saja kita sebagai manusia yang harus bersabar menghadapi semua ini. Hmm, walaupun kita baru ketemu, tidak terlalu lama Raga, tapi di hati ini tetap saja kamu begitu, ya, kamu mah baik. Banyak perjuangannya yang kita lalui walaupun baru sebentar. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Masa kita seharian berada di sini, tubuhnya berat. Kucai, Balaga, biar aku yang menunggu Raga Sukma di sini. Coba kalian beritahu orang-orang di kampung. Ya gak apa-apa, orang-orang bukan anggota kita juga, orang-orang masyarakat biasa juga sudah paham ini. Sekalian kalau memang ada Kang Jaka Suma dikasih tahu. Kalau begitu saya akan pergi untuk mencari orang-orang di kampung. Ayo Mang Balaga. Singkat cerita, warga-warga kampung kemudian berdatangan ke tempat itu. Dan beberapa saat kemudian pun, sekitar tengah hari, Jaka Suma telah kembali ke kampung Bojong Salang. Kemudian diberitahu oleh Mang Kucai dan warga sekitar bahwa terjadi sesuatu terhadap Raga Sukma. Sekitar belasan orang telah berkumpul di TKP, di tempat kejadian perkara ketika Raga Sukma dipisahkan tubuh dari nyawa dari tubuhnya, ataupun ya dipateni lah. Ketika Jaka Suma bertanya kenapa dibiarkan di tempat tersebut, kemudian Mang Sanca menjelaskan bahwa tubuh Raga Sukma sulit untuk diangkat atau bahkan untuk dipindahkan. Hanya saja tangan dan kakinya bisa untuk diluruskan, sebagaimana tubuh mayat diperlakukan. Namun mereka tetap sulit untuk mengangkat atau memindahkan tubuh Raga Sukma tersebut. Dipikir-pikir, kenapa ini tubuh sangat sulit sekali? Begini Mang Sanca, mau tidak mau Raga Sukma ini memiliki pusaka sayap Garuda Tea. Kurasa ada pengaruhnya. Coba kita periksa apakah mungkin pusaka tersebut masih berada di dalam tubuh ini, sehingga sesuatu yang menempel kepada pusaka tersebut sulit untuk diangkatkannya, karena kita tahu bahwa pusaka itu ketika dipindahkan atau diangkatkan berat. Ya juga ya, ayo kita dekati lagi. Coba kita kita angkatkan. Kita cari pusaka tersebut. Ya, ayo. Kemudian diperiksalah seluruh tubuh Raga Sukma. Memang di antara pinggang kanan dan kirinya terdapat dua bilah senjata yang disebut pusaka sayap Garuda tersimpan di tempat di tubuh Raga Sukma tersebut. Namun ketika akan dipindahkan, terasa begitu berat, tidak ada yang mampu untuk mencabut atau memindahkannya. Kemudian Jaka Suma berpikir dalam hatinya, memang pada saat biasa pun pusaka ini tidak bisa untuk dipindahkan. Sulit untuk mengangkatnya. Hanya Raga Sukma yang mampu melakukannya. Kemudian sekarang tubuh Raga Sukma sudah tergeletak seperti ini. Tubuhnya tidak bisa diangkat karena terbawa pusaka ini. Dan pusaka ini tidak bisa dipindahkan dari tubuh Raga Sukma, karena siapa yang mampu mengangkatnya? Bisa dimengerti sebab tubuh ini berat untuk diangkat. Tapi bagaimana ini kita mengurus layon ini, jasad ini? Jadi bingung nih. Pikiran Jaka Suma itu pun sama memang dipikirkan oleh orang-orang yang lainnya. Bagaimana cara mengurus jenazahnya Raga Sukma yang memang sudah jelas-jelas sudah tidak memiliki nyawa lagi, alias sudah meninggal.
Kemudian diputuskanlah tubuh itu. Kemudian dibersihkan. Baju-bajunya yang bisa memang dibuka kemudian dibuka. Selanjutnya dibungkus lagi dengan kain ataupun baju yang lebih layak atau tidak kotor. Selanjutnya tubuh itu pun dibiarkan. Beberapa orang kemudian menggali tanah dengan cara di samping tubuh Raga Sukma. Kemudian jadi tidak membuat lubang dulu, tapi dikali tanahnya. Ketika sudah tanahnya tipis, maka secara perlahan tubuh Raga Sukma masuk ke dalam tanah, karena memang sudah dikali sedikit demi sedikit. Ya, karena sulit untuk menggali tanah, kalau mau dipindahkan tidak susah. Ya sudah, kita kuburkan di sini saja. Dikali tanahnya, nah bagaimana lagi atuh? Bukannya kita tidak mau menguburkannya dengan layak, tapi bagaimana lagi, sulit. Kalau dibiarkan, takutnya ada satu binatang buas yang memakan bangkainya. Kita kuburkan saja, walaupun sulit kita lakukan. Iya, gimana ini? Kalau masalah sulit menguburkannya, saya mah tidak keberatan, karena kasihan kepada Raga Sukma. Tapi ya yang saya jadi kasihan, kenapa kita tidak bisa mengurus jenazah ini dengan layak? Gimana ini Jaka? Ya kalau memang seperti itu dah mungkin ya keinginan tubuh inilah, sudah takdirnya lah seperti ini, sudah nasibnya. Kita ikuti saja keinginan tubuhnya. Dan sebenarnya Bun, ya ini saya rasa akibat pusaka sayap Garuda ini. Kata bukan, jangan sampai ada orang yang tahu. Iya, udah aja kita kita kuburkan seperti ini aja lah. Ya udah kalau begitu mah. Menjelang sore hari, lubang kuburan untuk menguburkan Raga Sukma walaupun tidak terlalu dalam akhirnya sudah selesai. Setelah itu ditutupilah tubuh itu dengan kayu sehingga tidak terkubur dengan tanah secara langsung. Dan selanjutnya diuruk lagi atau ditimbun lagi lubang tersebut dengan tanah sehingga membentuklah suatu kuburan jasad atau tubuh di tempat tersebut. Kemudian hadirin, kita sudah berusaha untuk menguburkan jasad Raga Sukma ini dengan layak. Namun kita juga sudah tahu kita kesulitan. Dengan cara ini baru kita bisa menguburkannya. Ya paling tidak walaupun tidak layak, tubuhnya tidak bisa kita kuburkan lah. Saya rasa tidak akan ada satu yang mengganggunya, cukup aman. Namun karena saya masih khawatir bagaimana kalau kuburan ini kita lengkapi juga dengan susunan batu sehingga membentuk apalah. Yang pertama jadi ciri kalau di sini ada kuburan. Yang kedua ya agar tidak mudah orang menggalinya. Dan kita anggap saja ini kuburan biasa. Dan saya harap tidak ada orang yang mengatakan bahwa di sini ada kuburan orang ya Raga Sukma. Kalaupun ada yang ditanya, ini adalah satu kuburan namun tidak jelas kuburan siapa, gitu aja. Ini untuk merahasiakan rahasia yang berada di dalam tubuh Raga Sukma. Karena kita semua tahu ada senjata yang sulit kita pindahkan, kita pisahkan dari tubuh Raga Sukma. Bagaimana, semuanya paham? Kemudian warga-warga tersebut merasa paham dan menyetujui apa yang dikatakan Jaka Suma. Karena memang mereka pun telah mengetahui ada senjata yang sakti yang tidak bisa
ada yang memindahkan dari tubuh tersebut. Waktunya sudah cukup. Aduh, episode kali ini ternyata ceritanya cukup mendung lah kalau menurut saya mah. Raga Sukma sudah tidak dalam tubuhnya yang sekarang. Apa? Bagaimanakah Sukmanya? Nah, karena kita tahu ya, Raga Sukma ini adalah yang menitis ke dalam tubuh baru. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan lagi, kita teruskan lagi di episode berikutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atosku Kang Dagor. Di share juga gak apa-apa, di share. Milu jam 4 tepang deui. Permio.